saya ingin ngajar Bapak Ibu. Ya, untuk kita mengerti tentang otoritas, untuk kita mengelola berkat-berkat yang Tuhan persiapkan buat kita. Bapak Ibu yang punya pulpen, yang mau rekam, nanti mau dengar kembali, bisa Bapak Ibu dengar kembali. Tapi pagi hari ini saya ingin ngajar kita supaya kita mengerti bagaimana mengelola apa yang Tuhan percayakan kepada kita di tengah-tengah musim penuaian, di tengah-tengah kelimpahan, sehingga ketika kita masuk di tengah-tengah musim kekeringan atau kegelapan, Bapak Ibu masih makan daripada sisa yang Tuhan siapkan kepada kita karena kita bisa dipercaya mengelolanya dengan baik. Kita lihat dulu firman Tuhan dalam 1 Tawari 29. 1 Tawari 29 ayat 10 sampai ayat yang ke-19. 1 Tawari 29 ayat 10 sampai ayatnya yang ke-19, multimedia bantu juga. Oke. Lalu Daud memuji Tuhan di depan mata segenap jemaah itu. Berkatalah Daud, terpujilah Engkau ya Tuhan Allah Bapa kami Israel dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Ya Tuhan, punyamulah kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran, keagungan, ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi ya Tuhan, punyamulah kerajaan. Engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala, sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu. Dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tanganmu lah kekuatan dan kejayaan. Dalam tanganmu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Sekarang, ya Allah kami bersyukur kepadamu dan memuji namamu yang agung itu. Sebab siapakah aku ini dan siapakah bangsaku, sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini. Sebab daripadamu lah segala-galanya, dan dari tanganmu lah sendiri persembahan yang kami berikan kepadamu. Sebab kami adalah orang asing di hadapanmu, dan orang pendatang sama seperti semua nenek moyang kami. Sebagai bayang-bayang hari-hari kami di atas bumi dan tidak ada harapan. Ya Tuhan Allah kami, segala kelimpahan, bahan-bahan yang kami sediakan ini untuk mendirikan bagimu rumah, bagi namamu yang kudus, adalah dari tanganmu sendiri dan punyamulah segala-galanya. Ayat 17, aku tahu, ya Allahku, bahwa engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan. Maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Dan sekarang umatmu yang hadir di sini telah kulihat memberikan persembahan sukarela kepadamu dengan sukacita. Ya Tuhan Allah Abraham, Ishak dan Israel, Bapa-bapa kami, peliharalah untuk selama-lamanya kecenderungan hati umatmu yang demikian ini, dan tetaplah tunjukkan hati mereka kepadamu. Ayat 19, dan kepada Salomo anakku, berikanlah hati yang tulus, sehingga ia berpegang pada segala perintahmu, dan peringatanmu, dan ketetapanmu, melakukan segala-galanya, dan mendirikan bait yang persiapannya telah kulakukan. Bapak Ibu perhatikan bahwa ini merupakan suatu tehila daripada Daud, atau tehilim daripada Daud, nyanyian hati atau nyanyian kerinduan yang dalam yang Daud nyanyikan di hadapan Tuhan, karena kerinduannya untuk membangun bait Allah. Dan kalau Bapak Ibu perhatikan dalam 1 Tawari 29 ayat 10 sampai ayat 19 ini, bagaimana Tuhan memberikan kepada Daud kekuatan untuk mengumpulkan kekayaan. Lalu dia Tuhan memberikan kepada dia otoritas untuk dia bisa mengelola berkat-berkat Tuhan itu, sehingga anaknya Salomo bisa mendirikan rumah Allah yang ada di Yerusalem. Nah, kita akan belajar bagaimana kita menerapkan nilai-nilai kerajaan Allah. Karena saudara dan saya perlu memiliki otoritas untuk mengelola berkat Tuhan. Hari ini ketika Bapak Ibu diberkati secara finansial,
diberkati secara pengetahuan, diberkati dalam hal kekuatan, maka kita perlu memiliki otoritas, memiliki kuasa, memiliki kemampuan, memiliki pemikiran yang tajam, cara melihat yang lebih dalam untuk bisa mengelola berkat-berkat Tuhan. Dan untuk mengelola berkat Tuhan, kita perlu memahami apa itu dulu berkat Tuhan sesungguhnya. Kalau kita perhatikan dalam Perjanjian Lama, berkat itu merupakan kemurahan. Ya, dalam Perjanjian Lama ya, berkat itu merupakan sebuah kemurahan yang dikaruniakan Allah. Seperti pada waktu panen ya, ketika mereka menuai dengan banyak, maka dikatakan bahwa berkat merupakan sebuah kemurahan yang dikaruniakan Tuhan kepada umat Allah. Itu bisa kita bandingkan dengan Ulangan pasal 28 ayat yang ke-8. Dikatakan Tuhan akan memerintahkan berkat ke atasmu, ke atas lumbungmu, dan di dalam segala usahamu. Ia akan memberkati engkau di negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Jadi, berkat menurut Perjanjian Lama itu adalah kemurahan yang Tuhan berikan, Tuhan anugerahkan kepada umat Allah. Contohnya seperti pada waktu panen. Tuhan akan memenuhi lumbung-lumbung mereka. Tuhan akan memberkati segala usaha mereka, sehingga mereka menjadi umat Allah yang diberkati. Dalam Perjanjian Baru, berkat Tuhan itu adalah karunia, semua karunia yang dijanjikan Tuhan kepada orang percaya, kepada Yesus. Jadi kalau kita lihat ada dalam 1 Korintus 12, dan dalam 1 Korintus 14, ada 9 karunia utama dan 33 karunia motivasi. Jadi dalam Perjanjian Baru, dikatakan berkat itu adalah semua karunia, termasuk karunia untuk kita bisa mengelola kekayaan, mengelola keuangan, mengelola karunia yang Tuhan percayakan kepada kita. Jadi ketika Bapak, Ibu, Saudara, dan saya dipenuhi, dibaptis oleh Roh Kudus, maka kita harus mengelola semua karunia yang Tuhan percayakan kepada kita. Amin. Kisah Rasul pasal 3 ayat yang ke-25 berkata begini, kamulah yang mewarisi nubuat-nubuat itu, dan mendapat bagian dalam perjanjian yang telah diadakan Allah dengan nenek moyang kita. Perjanjian di sini adalah berkat. Dan dikatakan begini, ketika ia berfirman kepada Abraham, oleh keturunanmu, semua bangsa di muka bumi akan diberkati. Wow. Jadi berkat menurut Perjanjian Lama adalah seluruh karunia yang dijanjikan Tuhan kepada orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Dan saya percaya bahwa kalau berkat itu adalah semua karunia, maka Bapak Ibu tidak bisa membatasi hanya kepada keuangan ketika Bapak Ibu diberkati. Tidak hanya bisa dibatasi kepada kecakapan, kepintaran, dan sebagainya, kemampuan untuk Anda memimpin. Karena yang paling kecil, menurut Alkitab berkata dalam kitab Korintus, kita harus memberikan penghormatan yang khusus. Karena itu akan memperlengkapi tubuh Kristus. Dan harta kekayaan sepenuhnya itu adalah milik Tuhan. Bapak Ibu tulis di kolom komentar. Harta kekayaan sepenuhnya itu adalah milik Tuhan. Tadi kita baca dalam Ulangan, kitab Ulangan tadi yang kita baca, dikatakan begini, ya, bahwa kekayaan itu Tuhan yang perintahkan datang. Dalam 1 Tawari 29 tadi, ayat 10 sampai ayat yang ke-19, kalau kita perhatikan, firman Allah berkata, terutama pada ayat yang ke-14, dari 1 Tawari pasal yang ke-29, ayat 14, sebab siapakah aku ini, dan siapakah bangsa, sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela ini. Daud mengakui begini, dikatakan sebab daripadamu lah segala-galanya, dan dari tanganmu lah sendirilah persembahan yang kami berikan kepada. Wow, Daud mengakui bahwa semua emas, semua perak, semua tembaga yang mereka miliki, semua kejayaan yang mereka miliki datangnya dari Tuhan. Daud berkata bahwa segala-galanya datang daripadamu. Jadi kalau kami bisa memberi, maka kami hanya sebagai pengelola. Kami bukan
pemilik, kami bukan owners, kami adalah managers. Kami bukan pemilik, kami adalah penilik. Amin. Dan Alkitab berkata, kita akan mewarisi semua nubuatan. Kita akan mewarisi semua janji, itu adalah berkat Tuhan. Kita akan mewarisi kekayaan, kita akan mewarisi kepintaran, kita akan mewarisi pengalaman berjalan dengan Tuhan. Dan harta kekayaan sepenuhnya adalah milik Tuhan. Sementara kita hanya dipercayakan untuk apa? Kalau harta itu milik Tuhan, dan kalau itu sampai di tangan kita, itu sampai pada keluarga kita, itu sampai pada pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kita, itu sampai pada bisnis kita, maka kita harus menjadi pengelola berkat-berkat yang Tuhan berikan kepada kita. Jadi Tuhan adalah pemilik, dan kita adalah penilik. Beda satu kaki, beda M, sama beda N. Tuhan pemilik, kita penilik. Tuhan owner, kita manager. Bapak Ibu tulis di kolom komentar. Tuhan itu pemilik, saya penilik. Tuhan itu owner, saya manajernya. Wow. Dalam 1 Tawari pasal 29 ayat 12 yang tadi kita baca dikatakan, sebab kekayaan dan kemuliaan itu berasal daripada Tuhan. Dan engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tanganmu lah kekuatan dan kejayaan. Dalam tanganmu lah kuasa membesarkan, mengokohkan segala-galanya. Kita harus tahu bahwa tangan Tuhan akan menopang, saudara. Tangan Tuhan itu berkuasa. Dan dikatakan sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripada Tuhan. Harus kita akui itu dulu. Bapak Ibu harus sampai di sini, harus sadar setiap waktu kekayaan, kemuliaan datangnya dari Tuhan. Dan yang bisa membuat itu tetap bertahan, bisa membuat itu tetap ada dan tetap terpelihara dengan baik adalah ketika Bapak Ibu mau mengelolanya. Karena Alkitab katakan tangan Tuhan akan membesarkan, bahkan akan mengokohkannya untuk selama-lamanya. Dan Tuhan mempunyai kerinduan kepada umat Allah supaya kita sebagai anak-anaknya memiliki sebuah pandangan yang jelas, memiliki sebuah sikap yang benar terhadap berkat-berkat, terhadap apa yang Tuhan berikan kepada kita, sehingga ketika kita memutuskannya, maka kita memutuskannya dalam prinsip kerajaan Allah. Amin. Nah, dalam konsep pengelolaan berkat Tuhan, ada beberapa hal yang perlu Bapak Ibu dan saya perhatikan. Dalam konsep Bapak Ibu dan saya mengelola berkat-berkat Tuhan, maka ada beberapa hal yang perlu Bapak Ibu perhatikan. Yang pertama itu adalah ketika berkat ada sampai pada kita, maka jangan pernah lupa bagian yang Tuhan ingin Bapak Ibu kerjakan adalah mengembalikan apa yang menjadi bagian Tuhan. Tadi kita baca dalam 1 Tawari pasal 29 ayat 10 sampai ayat 19. Daud mengakui bahwa ketika dia memberikan emas, ketika dia memberikan perak dan memberikan tembaga, dia mengakui pada ayat 12 bahwa semuanya datang daripada Tuhan. Kalau kami bisa memberi, maka itu karena semua yang kami punya itu datang dari Tuhan. Mengembalikan apa yang menjadi bagian Tuhan itu sangat penting. Dalam hal ini adalah perpuluhan misalnya. Matius pasal 22 ayat 21 berkata. Matius pasal 22 ayat 21. Alkitab dengan jelas berkata, jawab mereka gambar dan tulisan kaisar. Yesus tanya kepada mereka, di mata uangmu dinar ini gambar siapa? Mereka berkata, gambar dan tulisan kaisar. Lalu kata Yesus kepada mereka, berikanlah kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar. Dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Garis dalam satu ayat ini ada 2 kali disebutkan kata wajib. Dan ada 2 kali penekanannya di situ. 2 kali disebutkan kata wajib di sana. Wajib memberikan kepada kaisar, wajib memberikan kepada Allah. Wajib memberikan kepada kaisar adalah Bapak Ibu dan saya harus mengembalikan pajak. Itu cara Bapak Ibu dan saya mengelola berkat-berkat Tuhan.
Dan Bapak Ibu harus mengembalikan juga 1/10 yang Tuhan percayakan kepada saudara dan saya. Karena itu juga adalah firman Allah. Orang yang mempersalahkan 1/10 karena memang dia tidak pernah mau memberi lebih daripada 10%. Dan Bapak Ibu, ada orang yang berkata kepada saya, satu waktu ada orang berkata, saya nggak mau beri kepada gereja itu, pastor. Saya tanya kenapa? Karena gembalanya tidak mempergunakannya dengan baik. Saya katakan kamu memberi, bukan karena gembalanya tidak mempergunakan dengan baik. Kamu memberi karena kamu taat kepada firman Allah. Karena itu adalah pajak dalam kerajaan Allah adalah 10%. Itu adalah prinsip kerajaan Allah. Kamu harus mengembalikannya supaya kamu tidak didenda. Didenda di sini adalah diserang oleh setan menurut Malaki pasal yang ketiga. Belalang, pelahap, pelompat, pengirik, dan pindahan. Ada 4 jenis belalang. Ada belalang yang makan akar, ada yang makan batang, ada yang makan ranting, dan ada yang makan buahnya. Dan dikatakan begini, ketika kita tidak mengembalikan milik Tuhan, maka 4 belalang ini diperintahkan datang. Bicara tentang roh-roh jahat akan datang mencuri apa yang ada pada saudara. Mengembalikan apa yang menjadi bagian Tuhan itu penting. Ada teman saya yang memberikan waktu 1/10 setiap hari berdoa bagi Tuhan. Kalau satu hari 24 jam, berarti 2 jam lebih dia memberikan waktunya berdoa bagi Tuhan setiap hari. Dan dia berkata itu adalah 1/10 dari waktu yang ingin dia berikan kepada Tuhan. Wow. Menyatakan bahwa Yesus menghendaki kita memberikan bagiannya Tuhan. Berikanlah kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Jangan mengambil bagian yang harusnya itu untuk Tuhan. Supaya Bapak Ibu tidak dihukumnya. Bapak Ibu tidak dihukum. Alkitab katakan kita menjadi perampok. Kita merampoki bagiannya Tuhan. Karena ketika Bapak Ibu memberi kepada Tuhan, maka itu akan menjadi teladan. Itu bentuk ketaatan. Itu bentuk kejujuran. Bahwa saudara dan saya bisa mengelola kekayaan, keuangan yang punya sang raja dengan baik. Dengan cara mengembalikan apa yang menjadi milik Tuhan. Ingat bahwa 100% itu milik Tuhan. Tapi Tuhan ingin menguji hati kita dengan melihat apakah kita mengembalikan 1/10 atau tidak. Dan ingat baik-baik bahwa Tuhan kita itu merupakan sumber berkat sejati. Kalau Bapak Ibu lihat Ulangan pasal 8 ayat yang ke-18. Ulangan 8 ayat 18. Tapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu. Sebab dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Harus ingat, ketika Bapak Ibu lupa, maka itu adalah akar daripada kesombongan. Akar daripada kejatuhan adalah lupa akan Tuhan. Makanya Alkitab mengatakan Ulangan 8 ayat 18, ingat kepada Tuhan. Salah satu cara kita ingat kepada Tuhan adalah mengembalikan milik Tuhan. Itu tanda bahwa Bapak Ibu ingat akan Tuhan. Dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu seperti sekarang ini. Wow. Tuhan yang memberikan kepada kita kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Dan orang yang mengingatnya, maka dia akan mengembalikan apa yang menjadi milik Tuhan. Tuhan yang memberi kita kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Jadi Bapak Ibu dan saya harus tahu bahwa ini merupakan sesuatu yang penting. Supaya Bapak Ibu mengelola berkat-berkat yang Tuhan percayakan kepada kita. Dan hal ini akan harus menjadi sasaran. Hal ini menjadi sebuah arahan juga kepada saudara. Menjadi anjuran bagi kita untuk kita melakukan perintah Tuhan. Saya temukan ada bisnis yang hancur karena selama dia berbisnis dan dia diberkati, dia tidak pernah mengembalikan milik Tuhan. Saya temukan ada seseorang yang punya problem di dalam keuangan. Tidak ada ujungnya karena orang ini tidak pernah mengembalikan milik Tuhan. Dia rajin ke gereja, tapi dia tidak pernah mengembalikan milik Tuhan. Saya menemukan juga ada jemaat yang konseling dengan saya. Orang mengambil uangnya terus, dan dia bingung. Alasan dia keluar dari gereja, karena dia bilang dia sakit hati kepada temannya.
Tapi ketika dia datang kepada saya, dan Roh Kudus memberitahukan, kasih tahu kepada orang ini bahwa dia tidak pernah mengembalikan milik Tuhan. Ketika diberitahukan kepada dia, yang pertama dia mulai diam, kemudian dia angguk kepala, dan dia katakan, iya benar pastor. Selama saya diberkati, saya tidak pernah mengembalikan milik Tuhan. Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu tidak mengembalikan milik Tuhan, maka itu sama dengan Bapak Ibu membangun rumah tanpa pagar. Sama dengan Bapak Ibu simpan emas begitu banyak dalam rumah, tapi Bapak Ibu tidak memberikan penjagaan kepada harta itu, maka akan mudah dicuri. Perpuluhan itu adalah Tuhan akan memagari saudara, menjaga saudara. Jadi Bapak Ibu, saya arahkan Bapak Ibu, bahkan firman Tuhan mendorong Bapak Ibu. Firman Tuhan menganjurkan Bapak Ibu untuk melakukan perintah ini. Itu salah satu cara kita mengelola berkat-berkat Tuhan dengan baik. Amin. Seperti apa yang tadi dikatakan oleh Matius pasal yang ke-22 ayat 21. Berikanlah kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Oleh sebab itu kita perlu mengalokasikan harta untuk mengembalikan persepuluhan. Di tengah-tengah masa pandemi, justru saya pribadi tidak mengurangi dalam memberi perpuluhan. Ya. Bahkan saya katakan untuk Tuhan kita perlu boros. Ya. Memberi ada plusnya. Kalau kita memberi dalam kelimpahan, terus ada plusnya, itu biasa. Tapi dalam keadaan-keadaan sulit, ada kalanya Tuhan ingin menguji hati kita. Dan saya beritahukan bahwa Alkitab katakan begini, ketika Bapak Ibu memberi itu hanya untuk menguji hatimu. Tadi kita baca dalam 1 Tawari pasal 29 ayat 10-19. Alkitab katakan untuk menguji hati kita. Apakah hati kita mengasihi Tuhan atau tidak. Dan memberikan persembahan untuk Tuhan. Memberikan dalam hal diakonia untuk pelayanan misi, persembahan khusus, persembahan ucapan syukur. Karena hal inilah yang menjamin kelimpahan berkat bagi saudara dan saya. Kalau Bapak Ibu perhatikan dalam 2 Korintus pasal 9, ayat 6 sampai ayat yang ke-8, ketika kita memberi, apa yang harus kita berikan untuk Tuhan. Bapak Ibu ingat bahwa dunia sedang masuk dalam masa-masa resesi, masa-masa krisis. Tapi saya mau ajarkan Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu ingin melihat bahwa Bapak Ibu akan diberkati, akan berlimpah dengan berkat di tengah-tengah krisis, maka belajar mengembalikan apa yang menjadi milik Tuhan. 2 Korintus 9 ayat 6 sampai ayat yang ke-8. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga. Dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Berapa banyak yang mau menuai banyak? Tolong tolong tulis di kolom komentar, saya mau menuai banyak. Tapi Alkitab berkata, menabur banyak. Kalau mau menuai sedikit, ya menabur sedikit aja. Ya, maka Anda akan menuai sedikit. Haleluya. Kalau kita cuma nabur 1 biji mangga, ya dapat cuma 1 pohon mangga. Panen ya 5 karung buah mangga. Tapi kalau kita mau banyak, ya tanam 100 biji buah mangga. Kita akan punya yang namanya 100 pohon mangga. Dan kalau misalnya 1 pohon itu 5 karung, wow. Bapak Ibu punya begitu banyak panen. Ya. Dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Kalau Bapak Ibu memberi karena paksaan, jangan memberi. Ya. Tapi Alkitab ajar Bapak Ibu memberi karena mengasihi. Kalau kita menabur itu karena cinta, karena mengasihi, bukan karena dipaksa. Ya, bukan juga karena ancam. Kalau kamu nggak memberi, kamu akan nanti nggak masuk surga. Kamu kalau tidak memberi, maka kamu jangan memberi karena ancaman. Karena Bapak Ibu dengar ancaman. Tapi saya mau ajarkan Bapak Ibu memberi karena mengasihi. Memberilah dengan sukacita. Memberilah karena kita mengerti. Memberilah karena Bapak Ibu tahu, ketika saya memberi banyak, saya diberkati banyak. Tapi ketika saya memberi sedikit, saya diberkati sedikit.
Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Tuhan itu tidak pernah memberkati kita pas-pasan, tapi Tuhan memberkati kita more than enough, lebih daripada cukup. Amin. Jadi kalau Bapak Ibu ingin diberkati lebih daripada cukup, maka menaburlah dengan melimpah. Memberi apa yang harus saudara dan saya beri, mengembalikan apa yang menjadi bagian Tuhan. Dalam hal ini perpuluhan, persembahan khusus, diakonia. Misalnya Bapak Ibu memberi, misalnya pikiran, tenaga, memberikan waktu Anda kepada Tuhan. Karena semua yang Bapak Ibu punya itu datang dari Tuhan. Yang kedua Bapak Ibu, menabur merupakan tindakan iman untuk kita mengalami mujizat dan terobosan keuangan. Jadi ketika Bapak Ibu menabur dalam hal ini contoh keuangan, itu adalah tindakan iman. Lukas 6 ayat 38 berkata, berilah dan kamu akan diberi. Berarti kalau tidak diberi, Bapak Ibu tidak memberi, maka Bapak Ibu tidak akan diberikan. Dan Alkitab berkata suatu takaran yang baik. Memberi itu tidak boleh asal-asalan. Harus ada takaran yang baik. Yang dipadatkan, harus ada punya nilai. Harus ada kualitas yang dipadatkan, yang digoncangkan. Dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Wow. Kalau Bapak Ibu baca ayat ini, Tuhan sedang ngajar umat Allah untuk mereka memberi. Entah itu memberi dalam keuangan, memberi waktu, memberi pemikiran, memberi seluruh hidupnya, maka kita tidak akan kekurangan apapun. Satu tetes keringat yang Bapak Ibu berikan untuk Tuhan akan dibalas dengan more than enough, lebih daripada cukup. Saya ingat dulu saya dengan teman-teman masih muda, saudara, belum ada gereja, masih sewa tempat. Ketika selesai ibadah youth, maka kita teman-teman bantu beberapa daripada kakak-kakak kita yang pasang alat-alat musik, karena alat musik itu berat banget dan kita harus ambil ke lantai 4 di sebuah bank pemerintah, harus diambil ke lantai 4 dan itu tidak ada lift barang, jadi harus pikul dari lantai 1 sampai lantai 4, saudara. Wow, itu tidak dikasih nasi bungkus, tidak dikasih persembahan kasih sama sekali, tidak. Tapi selesai ibadah youth, kita angkut dengan mobil, lalu kemudian kita bawa naik ke lantai 4 di atas. Pikul sambil nyanyi, kerja buat Tuhan, terlalu manis. Wow, pikul sambil nyanyi, saudara. Masang alat musik sampai jam 3 subuh, sampai jam 4 subuh, besok datang pagi ibadah, jam 6.15 karena ibadahnya 6:30, megangnya OHP, atau jadi singers di gereja. Tapi hari ini saya lihat, teman-teman kita yang dulu pikul alat, teman-teman saya yang dulu pikul alat, yang dulu gulung kabel, semua kita jadi gembala. Waktu kita ketemu, selalu kita katakan, dulu kita pikul alat, keringatnya jatuh, kita lakukan dengan sukacita. Tuhan itu balas berkelimpahan, jadi gembala. Tuhan itu nggak berhutang apapun, Bapak Ibu. Ketika kita memberi tenaga, dihitung oleh Tuhan. Ketika kita memberi pemikiran, hati kepada Tuhan, dihitung oleh Tuhan. Ketika Bapak Ibu memberi dalam hal ini misalnya keuangan, itu diukur oleh Tuhan. Sesuatu yang dipadatkan, sesuatu yang baik. Bapak Ibu tidak memberi asal, saudara. Karena Anda memberi untuk Tuhan. Tapi melalui gereja lokal yang akan dipakai untuk extending the kingdom. Seringkali untuk diberkati diperlukan keberanian. Dalam hal ini bukan nekat, tapi keberanian percaya. Untuk melakukan tindakan-tindakan iman, saudara. Dengan memberkati terlebih dahulu sebelum diberkati. Amin. Kalau Bapak Ibu mau diberkati, maka memberkati lebih dulu. Makanya jangan datang tangannya begini, tapi belajar tangan memberkati lebih dulu. Belajar memberi lebih dulu, baru diberi. Belajar memberkati lebih dulu, baru diberkati. Menabur dulu sebelum menuai. Nggak mungkin Bapak Ibu punya lahan 1 hektar, dan Bapak Ibu hanya duduk main seruling, lalu berharap padi tumbuh sendiri. Nggak mungkin. Namanya petani gila itu, saudara. Tapi kalau Bapak Ibu punya lahan, Bapak Ibu harus membajaknya.
Dan Bapak Ibu harus menanam benih unggul di situ. Sebelum nanti waktunya Bapak Ibu menuai. Kita harus melangkah dengan iman sebelum mengalami mujizat. Seperti yang dilakukan oleh seorang janda miskin yang ketika dia di Sarfat. Nanti kalau Bapak Ibu lihat dalam 1 Raja-Raja pasal 17, ayat 12 sampai ayat yang ke-16. Bapak Ibu perhatikan. Alkitab berkata bahwa perempuan ini menjawab, "Demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku, sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan, dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api. Kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku, dan bagi anakku, dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati." Perhatikan ayat 13, tapi Elia berkata kepadanya, "Janganlah takut, pulanglah sepotong, pulanglah." Dan dikatakan begini, "Buatlah seperti yang kau katakan, tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya, dan bawalah kepadaku. Kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu." 1 Raja-Raja 17 ayat 12 sampai 16. Ayat 13, tapi Elia berkata, "Pulanglah, buatlah lebih dulu bagi Elia, kemudian bagi mereka." Lalu ayat 14, "Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang, sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi. Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Dia harus memberi lebih dulu sebelum dia mendapatkan mujizat. Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Tepung dalam tempayan itu tidak habis, dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang, seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan Elia." Wow. Jadi kalau Bapak Ibu ingin melihat kelimpahan, beri lebih dulu, dan Bapak Ibu akan diberi. Saudara, ketika kita membangun rumah Tuhan yang ada di Makassar di tengah-tengah masa pandemi, ada orang yang Tuhan gerakkan yang tidak mau disebutkan namanya. Dan dia membantu bukan 100-200 juta, membantu pembangunan gereja dengan uang puluhan miliar. Di tengah-tengah masa kritis. Dan saya tahu bahwa bisnis mereka juga di tengah-tengah masa kritis juga, mereka juga sedang mengaturnya. Tapi mereka terus menabur sampai rumah Tuhan itu jadi. Dan hari ini saya juga melihat bahwa bisnis pekerjaan mereka diberkati oleh Tuhan. Mereka memberi dengan sesuatu yang dipadatkan, digoncangkan, dan mereka juga mengalami perkara-perkara yang hebat. Suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncangkan, yang tumpah keluar. Tuhan itu tidak berhutang apa-apa. Satu waktu saya ketemu dengan seorang bisnismen masih muda, dan mereka juga selama ini digerakkan Tuhan untuk membantu. Dan saya ketemu, dan dia katakan kepada saya, "Pak Luther, kami ini cuma bendahara Tuhan yang dipercayakan mengelola berkat-berkat Tuhan. Sehingga ketika Tuhan gerakkan kami untuk menabur, maka kami hanya tugas adalah untuk menabur. Kami tidak pakai cukup untuk diri kami. Kami tidak pakai semua untuk diri kami. Tapi kami juga pakai untuk memperluas kerajaan Allah. Kita tidak boleh hanya memakai hitung-hitungan. Hitung-hitungan spirit of niaga. Ya, roh hitung-hitungan. Seperti apa yang dilakukan oleh Yudas. Minyak narwastu ini, kalau dijual harganya mahal, bisa diberikan kepada orang miskin. Padahal Maria sedang mengurapi Yesus, bayangkan. Tapi ada orang hitung-hitungan. Ada orang yang kalkulasi. Kalau saya beri ini, nanti saya rugi. Saya beri ini, saya akan mengalami kekurangan. Saya juga nggak cukup. Tapi Tuhan mau saudara harus punya sebuah keberanian percaya. Harus melangkah dengan iman. Jika Bapak Ibu ingin mengalami terobosan dalam berkat-berkat Tuhan. Saya nggak lihat amin di situ.
Ada orang yang ingin mengalami berkat-berkat Tuhan, terobosan dalam berkat Tuhan, tapi dia tidak pernah melangkah dengan iman, berani untuk menabur. Saya mau ngajak ke Bapak Ibu, berani untuk menabur, berani untuk memberi. Ketika ada dorongan di hati Bapak Ibu harus berani untuk memberi. Bapak Ibu tidak akan kekurangan suatu apa. Dan saya lihat dalam 30 tahun pelayanan, saya pertama kali ketika saya full time, ada seorang hamba Tuhan yang panggil saya dan berkata, Luther, kalau kamu lapar, kasih tahu Om juga nggak mau ikut Tuhan yang seperti itu. Dan sampai hari ini, saya bersaksi di hadapan Tuhan untuk kemuliaan Tuhan. Kita nggak pernah lapar. Makanan begitu banyak, kelimpahan begitu banyak. Tuhan memberkati kita dengan cara yang ajaib. Ada kalanya sampai saya tuh malu dengan Tuhan. Karena banyak kali ada hal yang kita lakukan itu tidak spektakuler luar biasa. Tapi Tuhan pelihara kita dengan limpah dan ajaib. Dan saya percaya janji itu bukan cuma untuk kami sekeluarga. Janji itu juga bagi orang-orang yang mau melakukan dengan keberanian percaya. Di tengah-tengah masa kami membangun, mobil itu dijual mungkin ada 4 buah mobil. Saya berkata kepada istri, saya berkata kepada, ini punyanya Tuhan, bukan punyanya kami. Kami hanya dipercayakan untuk mengelola. Kalau itu dibutuhkan untuk extending the kingdom, memperluas kerajaan Allah, maka diuangkan nggak apa-apa. Tidak dihitung-hitung. Kalau kita melayani Tuhan dan kita hitung-hitungan, kita memberi, maka kita kalkulasi, hitung-hitungan bisnis. Maka Bapak Ibu dan saya tidak akan pernah mengalami berkat-berkat khusus yang Tuhan siapkan kepada kita. Ingat ada berkat umum karena Bapak Ibu kerja rajin dan sebagainya diberkati. Dan Alkitab menjamin itu. Tapi ada berkat khusus ketika Bapak Ibu memberi dan Bapak Ibu tidak gempor-gemporkan kepada orang lain, aku memberi paling banyak. Kalau aku nggak memberi, gereja itu nggak jalan. Kalau aku nggak memberi, maka hamba Tuhan itu tidak berkati. Maka Bapak Ibu tidak akan melihat tuahnya. Tapi ketika Bapak Ibu memberi, tangan kanan memberi, tangan kiri tidak tahu. Artinya memberi di tempat rahasia. Maka Bapak Ibu sedang mengambil langkah-langkah iman. Bapak Ibu sedang memberi dengan kualitas yang terbaik, yang dipadatkan. Untuk Bapak Ibu lihat terobosan besar terjadi. Jadi hal yang pertama adalah mengembalikan milik Tuhan. Yang kedua, harus ada tindakan iman, supaya kita melihat terobosan dalam keuangan. Haleluya. Dan yang ketiga, Bapak, Ibu, dan saya ingat ketika kita diberkati, maka harus menjadi berkat bagi banyak orang. Diberkati untuk menjadi berkat. Kejadian 12, ayat yang kedua berkata begini, aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar. Tuhan berkata kepada Abraham, dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Kita diberkati untuk memberkati. Abraham diberkati untuk memberkati. Ketika Bapak Ibu diberkati, dan Bapak Ibu hanya pakai untuk diri sendiri, maka orang bilang Bapak Ibu kaya. Iya, Bapak Ibu kaya. Kaya dalam harta benda. Tapi Bapak Ibu tidak prosper. Prosper itu artinya Bapak Ibu membiarkan bahwa orang lain yang ada di sekeliling Bapak Ibu juga jadi kaya. Orang lain yang ada di sekeliling Bapak Ibu juga ikut diberkati. Bapak Ibu menjadikan orang yang tadinya biasa menjadi luar biasa. Yang tadinya tidak mengalami apa-apa, mengalami sesuatu. Kejadian 12 ayat yang kedua. Bukan Kejadian 2 ayat 12. Kejadian 12 ayat yang kedua. Tuhan menghendaki agar kita bisa menjadi berkat bagi gereja, bagi orang lain. Tuhan mau supaya Bapak Ibu dan saya menjadi berkat bagi orang lain. Ketika Bapak Ibu lihat orang lapar, maka jangan tahan kebaikan dari mereka. Ketika Bapak Ibu lihat orang butuh pertolongan, ketika Bapak Ibu tahu bahwa gereja lokal membutuhkan keuangan dan Bapak Ibu dipakai, dipercayakan Tuhan keuangan, maka Tuhan mau Bapak Ibu punya hati untuk menabur. Ketika Bapak Ibu dipercayakan pengalaman, pengetahuan, kekuatan, dan Bapak Ibu lihat orang butuh pertolongan, Bapak Ibu jangan tahan tolong mereka. Ketika Tuhan pakai Bapak Ibu dengan karunia, maka Tuhan mau Bapak Ibu jadi berkat bagi banyak orang. Komunitas kita ini salah satu adalah supaya apa yang Tuhan percayakan kepada saya bisa jadi berkat bagi banyak orang.
bisa menolong banyak orang. Tidak hanya pakai untuk diri sendiri, tidak bukan cuma cari pujian manusia, tapi bagaimana kita bisa memakai itu untuk memperluas kerajaan Allah. Amin. Sama. Karunia, keuangan, kemampuan, kepintaran itu adalah berkat-berkat yang Tuhan percayakan untuk kita kelola. Kalau Bapak Ibu tidak kelola dengan baik, satu saat di hadapan Tuhan, kita akan dibilang hamba yang jahat dan tidak setia. Tapi kalau kita kelola dengan baik, maka kita akan dibilang hamba yang setia dan hamba yang dapat dipercaya. Tuhan mau kita mengelola semua berkat yang ada pada kita dengan baik. Tidak perlu takut untuk investasi harta kita dalam ladang Tuhan. Karena Bapak Ibu dan saya tidak akan kehilangan apapun. Kalau Bapak Ibu investasi di bank, bisa saja Bapak Ibu kehilangan uang di bank. Amin. Dan bunganya juga naik turun. Dalam kerajaan Allah, ya, kita punya ada BI Bank Indonesia, tapi Bapak Ibu juga bisa punya BI Bank Ilahi. Bunganya tetap dari dulu sampai sekarang tetap sama. 30 kali lipat, 60 kali lipat, 100 kali lipat. Berapa banyak yang mau dapat hasil 30 kali lipat, 60 kali lipat, 100 kali lipat? Wow, nggak pernah turun suku bunganya. 30 kali lipat, 60 kali lipat, 100 kali lipat. Ya. Namanya BI Bank Ilahi. Siapa presiden direkturnya? Yesus Kristus Tuhan. Ya. Ya, gembala mungkin jadi manajer lah. Ya, supervisor lah. Saudara dan saya investasi di sana. Tidak akan kehilangan apapun. Sebab tidak ada yang hilang di tangan Tuhan. Bapak Ibu tulis, ketika saya menabur di ladang Tuhan, tidak ada yang hilang di tangan Tuhan. 5 roti, 2 ikan, sesuatu yang tidak berguna, punya seorang anak laki-laki ditaruh dalam tangan Tuhan, tidak ada yang hilang. Justru anak itu pulang dengan 12 bakul sisanya. Ketika kita taruh sesuatu di ladang Tuhan, melalui gereja lokal, melalui gereja di tempat ini, tidak ada yang hilang. Ketika Bapak Ibu hitung-hitungan, hilangnya banyak. Tapi ketika Bapak Ibu taruh di ladang Tuhan, tidak ada yang hilang. Justru di tangannya harta kita akan aman. Justru di tangan Tuhan, harta kita aman. Siapa yang berani ambil dari tangan Tuhan? Siapa yang berani curi? Apakah setan berani? Nggak ada yang berani. Benar? Kita harus diberkati. Taruh dalam tangan Tuhan. Menabur dalam tangan Tuhan. Supaya terjadi pelipat gandaan bagi banyak orang. Kalau Bapak Ibu hanya lihat diri sendiri dan mengasihi diri sendiri, hitung-hitungan Bapak Ibu tidak akan melihat pelipat gandaan. Matius pasal 6 ayat 20 berkata, tapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga. Di sorga ngengat dan karat tidak merusakkannya. Dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Bapak Ibu taruh uang cuma di dunia, di bank di dunia. Bisa dicuri, ngengat dan karat bisa makan. Kemarin saya lihat, ya ada salah satu, saya lihat di berita ada uang yang ratusan juta itu dimakan sama ngengat. Ya, disimpan di rumah, saudara. Dia tidak taruh di bank, dimakan ngengat. Nggak tahu apa bisa dikembalikan sama Bank Indonesia atau tidak. Tapi dimakan sama ngengat. Tapi Alkitab menjamin, ketika Bapak Ibu nabur, kumpulkanlah bagimu harta di sorga. Di sorga ngengat dan karat tidak merusakkannya. Dan pencuri tidak membongkar serta mencuri. Saya ingat pertama kali saya datang ke gereja, mulai kasih persembahan itu 2.000. Sekarang ini, ya, saya nggak mau kasih persembahan 2.000 karena bagi saya itu seperti menghina Tuhan. Nilai yang kita kasih itu sebenarnya kita menghargai Tuhan. Selalu apa yang terbaik dalam dompet saya. Sekarang ini kan kita bisa transfer, saudara. Apa yang terbaik, yang terbesar dalam dompet saya itu yang saya kasih ke Tuhan. Sebagai bukti bahwa saya mengasihi Dia. Saya berusaha memberi lebih banyak dari orang yang kerja sebagai bisnismen. Karena saya melayani raja di atas segala raja. Amin. Karena saya kumpulkan harta saya di surga. Tapi uang yang Tuhan berikan kepada saya, kemampuan yang Tuhan berikan, kepintaran, karunia yang Tuhan berikan kepada saya harus melepaskannya untuk saya menerima hasil berlipat kali ganda. Di tangan Tuhan, Anda aman. Berkat Anda aman. Anda menabur, maka Anda aman. Ada yang datang kepada saya begini, pastor saya nggak mau menabur situ.
Bapak Ibu nggak menabur satu tempat kalau Bapak Ibu nggak dapat berkat di situ. Tapi kalau Bapak Ibu diberkati secara finansial di situ, Bapak Ibu alami Tuhan secara pribadi di situ, Bapak Ibu harus nabur di situ. Saya punya salah satu teman, dia gembala. Tapi istri gembalanya berkata, saya nggak taruh perpuluhan saya di gereja lokal. Ditanya, terus Anda taruh di mana? Saya taruh di satu gereja, dan karena setiap kali saya datang di sana, saya mendapatkan sesuatu di situ. Setiap kali firman disampaikan, saya dapat sesuatu. Saya taruh perpuluhan saya di sana. Wow. Di mana Anda makan, maka di situ Anda menabur. Gereja adalah bendaharanya Tuhan untuk mengelola berkat yang ditabur oleh jemaat Tuhan. Sehingga itu akan menjadi berkat bagi banyak orang. Dan ketika Bapak Ibu tabur, maka aman dalam tangan Tuhan. Bapak Ibu tulis di kolom komentar, ketika saya tabur di ladang Tuhan, ketika saya tabur, maka aman dalam tangan Tuhan. Haleluya. Makanya Bapak Ibu setiap kali ada kesempatan untuk Bapak Ibu nabur, nolong orang, jangan Bapak Ibu tidak nabur, belajar menabur, belajar memberi yang terbaik. Saya beritahukan bahwa hari-hari ke depan tidak akan jadi baik. Kita akan masuk dalam kegelapan. Kita akan masuk dalam hal yang sulit. Kita akan masuk dalam musim-musim yang sulit. Kita akan masuk dalam keadaan yang sulit. Tapi kalau Bapak Ibu mulai hari ini, Bapak Ibu mulai menabur, pikiran, tenaga, keuangan, Bapak Ibu tidak akan kekurangan. Bapak Ibu akan melihat kelimpahan, melihat penyediaan Tuhan. Ingat bahwa Tuhan bisa pakai invisible hand, tangan yang tidak kelihatan nolong saudara. Memberi makan dari langit, membelah gunung-gunung batu. Tapi Tuhan bisa pakai tangan orang lain menjadi perpanjangan tangannya. Dan bisa pakai tangan saudara untuk menolong orang lain. Dan yang keempat, yang terakhir itu adalah jangan menjadi hamba uang. Ibrani 13 ayat 5 berkata, jangan kamu menjadi hamba uang. Jadi hamba uang itu adalah uang yang ngatur kita. Bukan kita yang ngatur uang. Bukan kita yang kelola uang. Tapi uang yang kuasai kita. Dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau. Dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Ingat bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Sekali-kali tidak akan pernah. Kita harus menjadikan Tuhan itu Raja dan Tuhan atas kita. Menjadikan dia penguasa tunggal, kurios atas saudara dan saya. Amin. Cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Kalau Bapak Ibu punya uang 1 juta, pakai 1 juta dengan baik. Ya. Jangan Bapak Ibu meminjam, akhirnya Bapak Ibu tidak bisa mengembalikan pinjaman. Jangan Bapak Ibu mencoba untuk mengambil sesuatu yang melampaui kemampuan Bapak Ibu. Itu namanya peribahasa Indonesia besar pasak daripada tiang. Ya. Jangan kamu menjadi hamba uang. Ketika kita mencoba untuk mengkonsumsi sesuatu lebih daripada pendapatan kita. Pendapatan kita misalnya satu bulan misalnya 10 juta. Tapi konsumsi saudara misalnya 20 juta. Maka saya percaya Bapak Ibu akan jadi hamba uang. Bapak Ibu akan kerja, akan pinjam uang dari teman, akan tutup pinjam sana, pinjam sini. Dan Bapak Ibu tidak bisa membayar. Sehingga akhirnya pertemanan yang baik akan rusak. Bapak Ibu juga akan pinjam kepada teman-teman yang ada di gereja, pinjam di gembalamu, dan sebagainya. Sehingga ketika minta, Bapak Ibu akhirnya tidak bisa membayar, dan Bapak Ibu lari, dan sebagainya. Sehingga akhirnya kita dibilang orang yang suka berhutang. Ya. Atau kita dibilang orang yang bohong. Ya. Kalau Bapak Ibu pakai kartu kredit, Bapak Ibu harus bayar tepat pada waktunya. Kalau Bapak Ibu tidak mampu, lebih baik jangan. Alkitab katakan begini, cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Saya nggak lihat amin di situ. Ya. Saya nggak lihat amin di situ. Kita harus menjadi pengelola harta atau uang. Bukan sebaliknya uang yang memperbudak kita. Bukan uang yang memperbudak kita. Karena akar segala kejahatan adalah cinta dan uang. Dalam 1 Timotius pasal 6 ayat 10 berkata, karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. 1 Timotius 6 ayat 10. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman. Orang memburu uang, akhirnya nipu. Orang memburu uang, akhirnya berbohong. Orang memburu uang,
Akhirnya dia melakukan pekerjaan-pekerjaan yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Ketika Bapak Ibu jadi hamba uang, maka imanmu akan menyimpang. Engkau akan mengalami distract. Matamu bukan lagi tertuju kepada Tuhan, tapi Anda fokus kepada Tuhan. Dan Bapak Ibu akan mengalami begitu banyak duka, persoalan, masalah dalam kehidupan kita. Kita tidak boleh memperhamba diri kepada apapun, kepada siapapun selain kepada Tuhan saja. Kenapa? Karena kita anak-anaknya. Kita anak Tuhan. Amin. Kita hamba Tuhan, bukan hamba uang. Harta di dunia pada akhirnya akan ditinggalkan. Amin. Saya pernah lihat ada orang yang betul-betul diberkati secara finansial. Dan ketika dia meninggal, itu koin-koin emas itu ditaruh di dalam petinya. Wow. Bahkan mobil yang dia pakai itu pun juga dimasukin ke dalam kubur. Saking kaya rayanya. Tapi dia hanya pergi dengan beberapa benda saja yang mereka pikir itu jadi kesukaannya. Tapi dia tidak bisa membawa semua hartanya. Pastornya tanya kepada istrinya, apakah kamu mengasihi suamimu? Iya. Apakah kamu mau ikut suamimu ke dalam liang lahat? Dia nggak mau. Harta di dunia pada akhirnya akan kita tinggalkan. Kalau Bapak Ibu lihat 1 Timotius 6 ayat yang ke-7 berkata, sebab kita tidak membawa sesuatu apapun ke dalam dunia. Dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Yang bisa kita bawa adalah iman kita. Satu-satunya yang bisa kita bawa. Yang bisa kita bawa keluar satu waktu ketika Tuhan panggil kita adalah kemurahan hati kita, kebaikan kita, kecintaan kita kepada Tuhan. Namun hati yang takut akan Tuhan lah yang akan kita bawa. Kerinduan kita dengan Tuhan yang kita bawa. Uang itu cuma fasilitas untuk mendukung kita hidup di muka bumi. Dan orang bisa melihat kita cintakan Tuhan dengan apa yang kita beri kepada Tuhan. Orang bisa melihat bahwa pengetahuan itu membuat saudara dan saya dipromosi menjadi unggul. Tapi orang bisa melihat bahwa apakah Anda memakai itu untuk memperluas kerajaan Allah. Atau memakai itu hanya untuk diri sendiri supaya orang puji Bapak Ibu. Satu waktu nanti Bapak Ibu dan saya akan meninggalkan semuanya. Tapi yang akan kita bawa adalah kemurahan hati, kebaikan, cinta akan Tuhan. Yang kita akan bawa sampai selama-lamanya. Ingat Bapak Ibu, kita diciptakan Tuhan untuk mengelola berkat Tuhan. Kelola berkat Tuhan dengan mengembalikan bagian Tuhan, persepuluhan, wajib. Dan saya ajarkan kepada Bapak Ibu. Bapak Ibu akan mengalami hari-hari di mana Anda akan diluputkan dari masa-masa sulit. Karena Anda melakukan bagian, mengembalikan bagiannya Tuhan. Anda akan diproteksi oleh Tuhan. Harus memberi karena tindakan iman, bukan dipaksa, memberi karena kasih, memberi karena sukacita. Dan harus menjadi berkat bagi semua orang, bagi sesama. Bapak Ibu tidak boleh menjadi hamba uang. Tapi kita adalah orang yang mengelola berkat-berkat Tuhan. Bapak Ibu tidak boleh sombong dengan kepintaran dan kedudukan, dengan karunia yang Tuhan percayakan. Tapi Bapak Ibu harus tahu bahwa itu Tuhan berikan kepada kita, untuk kita bisa memberkati banyak orang. Dan nama Tuhan dipermuliakan. Bapa di sorga pagi hari ini, hamba sudah menyampaikan isi hati. Dan biarlah firman Tuhan ini tinggal dalam setiap hati. Berapa banyak Bapak Ibu yang berkata, saya harus mengelola berkat Tuhan dengan baik. Saya harus mengembalikan perpuluhan yang Tuhan suruh saya kembalikan. Saya harus menjadi orang yang harus melakukan tindakan-tindakan iman dalam saya menabur, dalam saya memberi. Saya harus menjadi berkat bagi orang lain. Dan saya tidak boleh menjadi hamba uang. Berapa banyak Bapak Ibu yang katakan, ya Tuhan saya mau. Tuhan Engkau dengar, Engkau lihat tangan yang terangkat. Engkau lihat hati yang terbuka. Dan hamba berdoa pagi hari ini. Meteraikan firman-Mu Tuhan. Sehingga kami menjadi orang yang bisa dipercaya. Adakah yang Engkau bicara kepada kami untuk mempersiapkan kami untuk hari-hari yang akan datang. Supaya kami luput dari masa-masa sulit. Supaya kami luput daripada kengerian yang sedang terjadi, yang akan datang menimpa bumi ini. Tapi Engkau akan memproteksi, melindungi, menyuplai kami. Karena Engkau telah melihat bagaimana hati kami terbuka dan mau melakukan akan kebenaran. Tuhan, hidupkan firman-Mu dalam setiap hati. Dan biarlah kami menjadi pelaku firman-Mu. Tinggal dalam kebenaran firman. Karena firman-Mu iya dan amin. Dan firman-Mu adalah pribadi-Mu sendiri. Tuhan, hamba berdoa pagi hari ini. Dalam nama Yesus, anugerah Tuhan turun bagi umat. Kebaikan dan kasih karunia Tuhan melimpah atas mereka. Dalam nama Yesus Tuhan.
Haleluya. Amin. Amin. Bapak Ibu, pagi hari ini